Kan ku sembah, oh Tuhan. Kan ku sembah, kan ku Shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dari kota Purwokerto. Kiranya hari ini saudara mendapatkan anugerah yang besar dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara menikmati berkat kemurahan Tuhan. Yang percaya Tuhan tetap baik sampai hari ini, katakan amin, amin, amin. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara, hari ini saya percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Masalah yang saudara hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan sejenak kehidupan kita saat ini. Seberapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita sampai hari ini kita bisa melewati hari-hari yang kita lalui, ya. Baik suka maupun duka, Tuhan ada menyertai hidup kita. Betapa kita tidak bersyukur dalam kehidupan kita kalau Tuhan sampai detik ini menolong kehidupan kita. Mungkin ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi satu hal yang kita pahami, Tuhan menyertai kehidupan kita. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya.
makanya ku bergumul sendiri. Allah peduli. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tidak ada yang bisa menjadi sandaran yang kuat dalam kehidupan kami kecuali hanya Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya sandaran dan pengharapan kami dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus, selalu ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bergabung dalam doa saat ini. Tuhan menolong kehidupan mereka. Tuhan menolong kehidupanmu. Tuhan menjawab segala apa yang menjadi kebutuhanmu dan pergumulanmu. Diberikan jalan keluar. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan, memberikan kepercayaan. Engkau tetap kuat dan setia di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, mukjizat itu nyata dan terjadi dalam kehidupanmu yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya Tuhan Yesus tetap baik sampai hari ini, katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak mau datang kepada sang sumber pertolongan. Ada banyak orang pengen hidupnya mengalami kecukupan, tapi ada banyak orang tidak tahu kemana dia harus berjalan melangkah, saudara. Tapi bagi kita yang tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sumber berkat, maka kita hari ini percaya Tuhan sanggup menolong, mencukupkan, memberikan kita pemeliharaan kita yang cukup. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Selamat malam Bu Yuli, Mama, dan kawan-kawan yang ada, ya, yang ada di acara hari ini. Saya bersyukur jika hari ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat berbagi firman Tuhan kepada hidup saudara. Ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan bahwa Allah itu peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini? Mungkin ada hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada hal yang tidak kita harapkan, tapi justru itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap kita sehat, kuat, tapi ternyata kita mengalami sakit, lemah tubuh, lemah badan. Ya. Mengapa itu harus terjadi? Ya.
Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dan hari ini kita percaya, jika kita menikmati kehidupan yang seperti saat ini, itu karena berkat kemurahan Tuhan. Ya. Semua hal yang kita alami itu karena atas kendali Tuhan dan kontrol Tuhan. Ya. Allah peduli, Allah mengerti, ya, segala persoalan yang kita hadapi. Segala persoalanmu tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersisa sedikit pun tanpa satu pun yang tidak dapat diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang engkau rasakan, Tuhan tahu apa yang kau alami, Tuhan tahu apa yang kau keluhkan, ya. Karena Tuhan mengerti dan Tuhan itu peduli. Tak pernah Dia membiarkan engkau bergumul sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan di sini lebih cenderung kepada pikiran-pikiran jahat kita. Pikiran-pikiran yang tidak mengandalkan Tuhan. Pikiran-pikiran yang tidak mempercayai Tuhan, kendali Tuhan atas persoalan hidup kita. Sehingga apa yang kita alami, kita cenderung untuk tidak bisa mempercayai Tuhan. Itu pencobaan-pencobaan yang kita alami. Pikiran-pikiran jahat yang kita alami, yang kita rasakan, ya, harus diatasi. Ya. Kenapa harus diatasi? Supaya pikiran jahat kita tidak merusak iman kita, tidak mengubah haluan kita untuk tetap menjadi orang yang selalu percaya atas kendali Tuhan. Ya, Allah menyertaiku di sepanjang hidupku. Ya kan? Allah menyertaiku dalam perjalanan hidupku. Allah menyertaiku di setiap pergumulanku. Allah menyertaiku di setiap pekerjaanku. Allah menyertaiku di rumah tanggaku. Itu pikiran yang benar. Terkadang pikiran yang jahat seperti syair lagu yang pertama tadi. Mengapakah hal ini terjadi? Mengapa harus terjadi? Bukankah Tuhan itu baik? Nah, mulai meragukan kapasitas Tuhan. Ya. Tidak bisa ku mengerti mengapa hal ini terjadi. Nah. Tapi percayalah saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Ia selalu menemani kehidupanmu. Ia selalu menyertai kesusahanmu. Ia selalu menyertai kesedihanmu. Ia selalu menyertai penderitaanmu. Ia selalu menyertai kekuranganmu. Tergantung engkau mau mempercayai Tuhan yang selalu ada di sampingmu atau tidak. Sekali lagi, saudaraku, pencobaan-pencobaan yang kamu alami
semua pergumulan yang kamu hadapi seharusnya tidak mengubah ya haluan imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya apapun kondisinya, selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ya. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Engkau hari ini berkata bahwa sudah berhari-hari, berminggu-minggu mengalami keluhan badan tidak kunjung sembuh. Tapi kau hari ini percaya bersama dengan Tuhan Yesus, sakit penyakitmu mendapatkan kesembuhan. Ketika engkau mengalami pada beberapa hari ini, beberapa minggu yang kita lalui, kita mengalami apa yang menjadi pergumulan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Jika engkau hari ini bersama dengan Yesus, maka mukjizat pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Percaya itu tidak semudah membalik telapak tangan, kata orang. Ya, kata orang-orang, mempercayai Tuhan itu menyerahkan segala kehidupan, permasalahan, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Tidak semudah membalik telapak tangan kita. Karena mata telanjang kita melihat bahwa persoalan itu masih ada, sakit penyakit masih ada, beban tanggung jawab keluarga masih ada, beban pekerjaan masih ada, beban kebutuhan masih ada di depan mata kita. Tidak semudah membalik telapak tangan kita. Kalau tidak mudah, saudaraku, satu-satunya cara saudara harus belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Karena mempercayai Tuhan butuh penyerahan total. Penyerahan total itu pun juga tidak mudah. Karena penyerahan total itu tergantung waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kenapa engkau masih gelisah? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa masih khawatir? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa masih mengalami rasa takut? Itu yang namanya belajar penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak semudah menyanyikan sebuah lagu rohani. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya kan? Ternyata tidak mudah mempercayai kata-kata kita sendiri. Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Nyanyinya enak. Tapi ketika kita diatur Tuhan, diproses oleh Tuhan, kita menghindar, kita mengeluh, kita marah, kita jengkel, kita ngambekan. Ya. Atur saja Tuhan. Lagunya bisa pakai goyang-goyang, saudaraku. Juga bisa pakai penyembahan. Hidupku milikmu. Ternyata hidup kita sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah hari ini bersama dengan Yesus engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Karena bersama dengan Yesus engkau akan mengalami jalan keluar atas segala kebuntuanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, mintalah kekuatan, mintalah kepintaran, mintalah hikmat, mintalah kecerdasan, supaya engkau
bisa menemukan jalan keluar. Segala sesuatu yang kita alami itu pasti mudah kalau tahu caranya. Nah, jalan buntu bisa kita sampai kepada tujuan kalau kita tahu jalan keluarnya. Satu-satunya jalan keluar yang memberikan kepastian adalah ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, engkau menemukan jalan keluar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, berjalan dengan Yesus, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, akan melakukan perkara-perkara besar, lebih daripada yang belum pernah dilakukan. Jika engkau percaya hari ini, pasca kebangkitan Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau menumpangkan tangan di atas orang sakit, ia akan sembuh. Kau akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Dan kau akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus. Oleh karena pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Hari ini, jika engkau orang yang sedang mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah, mari datang kepada Tuhan Yesus. Gandeng tangan Tuhan. Bawalah, ajaklah Tuhan Yesus kemanapun engkau pergi. Jangan pernah engkau tinggalkan. Jangan pernah engkau lupakan. Bawalah serta gandeng Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Maka akan selalu ada jalan keluar di setiap kesulitan-kesulitan hidupmu. Saudara yang percaya, saya berdoa untuk saudara. Kiranya mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat yang baru menjadi bagian saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan memberikan solusi. Karena di dalam Yesus ada jawaban. Dalam berkat nama Yesus, hamba berdoa untuk saudara-saudara semua yang mendengar kabar baik ini. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan keajaiban. Dalam berkat nama Yesus, segala sakit penyakitmu Tuhan jamah. Tuhan tolong dan sembuhkan, tahir menjadi bersih. Kau yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, seisi rumahmu, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Diberikan kekuatan untuk tetap mempercayai Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, ekonomimu, Tuhan memerintahkan keberuntungan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi tersedia bagimu. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Saudara yang percaya, Tuhan Yesus Jehovah Jireh, Tuhan Yesus Jehovah Rafa, Tuhan Yesus Jehovah Shalom, bahwa Ia yang memelihara hidupmu hari ini maupun hari besok. Yang percaya, katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya di hari-hari yang akan datang kita masih punya kesempatan untuk berjumpa
dan menikmati kemurahan Tuhan. Dan Haleluya, kami haleluya. yakin dan percaya Tuhan, kuasa dari Roh Kudus-Mu mengalir saat ini di tempat ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Taruhkan roh puji-pujian dan penyembahan itu di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menari, untuk menguasai